Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Bagis Pratama. Saya dari kelas 1B Teknik Konstruksi Gedung. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas contoh soal klasifikasi tanah dari mata kuliah Mekanika Tanah. Soal nomor 1. Suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%. X adalah nomor absen belakang Anda, Y adalah nomor absen depan. Ini adalah untuk X dan ini adalah untuk Y. Diminta A. Gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. C. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Gambar grafik hasil tes. Gambar grafik hasil tes didapat dari tabel diameter lubang ayakan dengan presentasi lolos. Sehingga dapat kita lihat pada diameter 2 mm, presentasi lolosnya adalah 100%. Pada diameter 0,85, presentasi lolosnya adalah 95%. Dan begitu pula seterusnya, hingga di akhir, pada diameter 0,01%, presentasi lolosnya adalah 1%. Tentukan harga CU dan CC. Untuk menentukan harga CU dan CC, dibutuhkan D10 atau diameter pada 10%, diameter pada 60%, dan diameter pada 30%. Dapat dilihat pada tabel sehingga diketahui untuk CU D60 sama dengan 0,27 dan untuk D10 sama dengan 0,08 sehingga didapat hasil 3,375. Untuk CC diperlukan tambahan D pada 30% yaitu adalah 0,14 sehingga didapatlah hasil dari penjumlahan berikut 0,907. Klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Metode USCS. Untuk metode USCS terdapat beberapa tahap. Dimulai dari tahap yang pertama, menghitung presentasi lolos ayakan nomor 20 atau pada diameter 0,075 mm. Presentasi lolos ayakan pada nomor 200 dapat dilihat dari grafik adalah sebesar 3%. Maka itu berarti presentasi lolos ayakan nomor 200 kurang dari 50%. Sehingga kita langsung ambil di bagian yang ini. Dan juga dengan demikian dapat diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah berbutir kasar, sehingga nantinya adalah G atau S. Selanjutnya, menentukan divisi utama. Untuk hal ini dilakukan untuk mengetahui G atau KS. Untuk menentukan divisi utama dapat menggunakan cara sebagai berikut, yang mana untuk passing 4 yang berarti lolos pada ayakan nomor 4 dapat dilihat pada tabel untuk ayakan nomor 4 100%, sehingga gravel fraction atau fraksi kasarnya adalah 100 dikurangi dengan A. Yang mana berarti 100 dikurangi dengan 100%, sehingga fraksi kasarnya adalah 0. Selanjutnya untuk lolos pada ayakan nomor 200 dapat dilihat dari sebelumnya, sehingga untuk sen fraksinya atau fraksi halusnya adalah A min B, yang mana A-nya adalah 100 dan B-nya adalah 3%. 100 dikurangi 3 hasilnya adalah 97%, sehingga dapat dibaca pada bagian selanjutnya, if gravel higher than sand, then it's gravel.
it's sand higher than gravel, then it's sand. Dan dari hasil ini 0% dengan 97%, maka dapat kita ketahui bahwa sand lebih besar daripada gravel. Maka tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi sand atau es. Tahap selanjutnya adalah menentukan presentasi lolos pada ayakan nomor 200. Yang mana telah diketahui bahwa presentasinya adalah sebesar 3%, yang artinya presentasi lolos termasuk kepada 5%. Sehingga selanjutnya dapat dilanjutkan dengan menghitung CU dan CC serta menentukan simbol kelompok. Dalam hal ini dapat langsung dilihat melalui bagian yang telah tertara, di mana presentasi lolos pada ayakan nomor 200 kurang dari 5%, yang selanjutnya dilanjutkan kepada CU dan CC yang dapat dilihat dari sini. Dapat kita ketahui bahwa CU-nya adalah kurang dari 6 dan CC-nya adalah kurang juga dari 1. Sehingga kita ambil yang bawah dan dilanjutkan, ternyata kita dapat ketahui bahwa ini adalah jenis tanah SP. Dan selanjutnya dapat diketahui bahwa gravel di sini kurang dari 15%. Jadi, tanah diklasifikasikan sebagai SP atau poorly graded sand atau sand poorly graded, yang mana secara umum tanah ini merupakan pasir bergradasi buruk, pasir berkerikil, dan atau pasir sedikit mengandung butiran halus. Klasifikasi tanah dengan metode ASTO. Untuk metode ASTO dapat dilihat hasil uji distributor butir yang lolos pada ayakan nomor 10, 40, dan 200. Yang dapat kita lihat bahwa 10 100%, 40 89%, dan 200 adalah 3%. Sehingga dapat kita cocokkan dengan tabel sehingga didapat klasifikasi tanah tersebut berada antara A3 dan A2. Yang mana hal ini dapat dilihat dari lolos ayakan nomor 200 pada A3 maksimal 110 dan minimal 51. Sedangkan pada A2 maksimal nomor 200 adalah 35. Selanjutnya hasil uji LL dan PL atau batas cair dan indeks plastisitas. Untuk batas cair 35% dan untuk indeks plastisitas didapat dari LL dikurangi PL, 35% dikurangi 26% sama dengan 9%. Sehingga klasifikasi tanah berada di A24. Yang dapat kita lihat kembali bahwa pada A24 memiliki maksimal indeks plastisitas 10 dan batas cair atau LL 40. Sedangkan pada tanah yang kita uji adalah 9 dan 35. Selanjutnya mencari grup indeks atau GI untuk mengetahui kualitas dari tanah, yang mana menggunakan rumus 0,01 dikurangi F atau presentasi butiran yang lolos ayakan nomor 200 kurangi 15 dikali dengan PI dikurangi 10. Maka didapatlah hasil 0,12 dibulatkan menjadi 0. Jadi tanah diklasifikasikan sebagai A24 0. Soal nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 24%, PL sama dengan 18%. Diminta gambar grafik hubungan antara persentase butiran yang lolos dengan diameter butiran, yang mana V merupakan nomor depan dari absen
dan Y merupakan nomor belakang. Ini adalah V dan ini adalah Y. Lalu B, klasifikasikan dengan metode ASTO. Gambar grafik hubungan antara persentase butiran yang lolos dengan diameter butiran. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu kita membuat tabel presentasi hasil tes ayakan, yang mana berikut adalah merupakan tabel presentasi hasil tes ayakannya. Sehingga didapatlah grafik sebagai berikut. Dapat dilihat pada diameter lubang ayakan 20 meter, presentasi lolosnya adalah 95%. Dan pada presentasi lolos 80% berada di ayakan 12,5. Seterusnya, hingga pada diameter lubang ayakan 0,01 mm, presentasi lolos ayakan sebanyak 0%. Klasifikasi dengan metode ASTO. Untuk klasifikasi dengan metode ASTO mulai dari hasil uji analisis distribusi butir yang lolos pada ayakan nomor 10, 40, dan 200. Sehingga berdasarkan tabel, didapatlah hasilnya sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil persentase, kita dapat mencocokkannya dengan tabel yang telah tersedia dan didapatlah klasifikasi tanah berada di antara A1B atau A2. Hal ini dapat dilihat dari nomor ayakan 40 dan nomor ayakan 200, yang mana keduanya cocok dengan kriteria tanah berikut. Selanjutnya, menentukan hasil uji LL dan PL. Untuk hasil uji LL atau batas cair berada pada 24%, sedangkan PI sama dengan 6%, sehingga dapat kita ketahui bahwa klasifikasi tanah tersebut berada di A1B. Selanjutnya mencari grup indeks atau GI, yang mana GI-nya 0. Hal ini dikarenakan indeks grup untuk tanah yang masuk ke dalam kelompok A1A, A1B, A24, A25, dan A3 selalu sama dengan 0. Jadi, tanah diklasifikasikan sebagai A1B0. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, buku dari Braja Emdas dengan judul Mekanika Tanah, Prinsip-Prinsip Dasar Geoteknis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.